menyampaikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang menerima perubahan. Makhluk yang senantiasa ingin maju kehidupannya, budayanya, dan pergaulannya. Selalu ingin berubah. Justru kalau orang yang gak ingin berubah, tandanya dia hidup namun kayak orang sudah mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Saya membaca satu tafsiran ayat ini, yaitu dalam kitabnya Al-Imam Al-Habib Zain bin Sumaid. Beliau menafsirkan ada dua kelompok ulama. Ulama yang pertama, ulama zahir. Ternyata di zaman sudah lama sekali ulama itu terbagi menjadi dua, zahir dan batin. Kalau lihat asal muasalnya dulu, ulama itu sudah plus ulama zahir dan ulama. Nah, maka itu perkembangan zaman itu tidak bisa ditolak oleh siapapun. Pasti bermunculan. Selain orang-orang yang mulia muncul, orang yang buruk juga muncul. Itu keburukan dan kebaikan itu senantiasa bergandeng, senantiasa bersama. Dari orang rendahan sampai orang yang tinggi, dari orang awam sampai ulama. Makanya muncullah istilah ulama su. Karena memang buruk dan baik tidak bisa dipisahkan. Maka biarkan keburukan di kampung kita bukan untuk kita ikuti, tapi kita ambil hikmahnya. Kalau nggak ada buruk, yang baik nggak bangga. Betul apa kagak? Kalau nggak ada orang jelek, yang cakep kagak bangga. Kalau nggak ada orang bodoh, yang alim orang laku. Ulama nggak laku, karena semuanya alim-alim. Contoh, kurang dan sempurna itu senantiasa beriringan. Setiap zaman itu pasti ada. Jangan heran kalau di zaman sekarang banyak Fir'aun-Fir'aunnya. Zaman kita itu banyak. Ya, zaman Rasulullah Fir'aunnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Coba Allah mengutus makhluk yang paling mulia, yang paling sempurna. Udah sempurna banget, masih ada aja orang yang menjadi musuh baginya. Itu manusia yang paling Jadi jangan dengan nafsu kita memusuhi orang-orang yang buruk, tapi dengan di bawah payung syariat kita menegakkan hak itu di bawah emosi kita benci sama dia, nggak boleh. Makanya banyaknya hukum syariat yang sudah ditinggalkan oleh umat Islam karena mereka ketika disinggung dengan hukum syariat, mungkin yang penyampainya itu dengan emosi dan nafsu dia, sehingga orang yang dengar harus menerima, namun tambah kesal dan akhirnya tambah jauh dari Islam. Hilanglah jamalul Islam, keindahan Islam. Kalimat Islam aja damai. Kita pemeluknya harus merasa damai dengan agama kita. Menjalankan ibadah harus dengan penuh ketenangan dan ketentraman. Itu yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Maka beliau berusaha dengan segenap jiwa, raga, harta, taruhan nyawa. Itu demi menciptakan ketentraman dan kedamaian di permukaan bumi ini. Diutusnya bukan kepada orang yang beriman saja, tapi kepada semua makhluk, semua alam semesta. Karena cuma beliaulah orang yang Allah jadikan sebagai jelmaan sifat mulianya Allah, sifat sempurnanya Allah, Jamal dan Jalalullah. Maka kita lihat, coba, Jamal itu keindahan, ya. Dan Jalal itu kebesaran. Lihat, kita melihat sejarah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sifat keduanya beriringan. Di saat Rasulullah memunculkan sifat keindahan akhlaknya, ya Allah, beliau bukan lagi dicaci maki dari jauh. Di depan rumahnya dilemparin kotoran oleh istrinya Abu Lahab. Kurang ajar itu kan. Istri Abu Lahab langsung datang karena tetanggaan dengan Nabi, dipeperin, tahu peperin? Ya, ditempelin ke rumahnya itu kotoran onta. Rasulullah mau qiyamul lail, pas dibuka
kotoran berjatuhan. Enggak puas dia mencegah Rasulullah, dilemparin duri-duri di depan Rasulullah dan jalan menuju Masjidil Haram Mekah. Enggak puas juga, fitnah di mana-mana. Subhanallah. Tapi Rasulullah pernah marah, pernah menghina, pernah mencaci, pernah memaki, pernah membalas, kesal kali dalam hatinya? Tidak. Karena beliau adalah jelmaan keindahan Allah. Maka sempurnalah, orang yang paling sempurna itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi. Paham kira-kira? Kita jadi nggak ada sempurna pisan, kita dikurang semua. Ya. Dan Rasulullah ketika memperlihatkan kehebatannya, keagungannya, lihat di medan perang. Di saat para sahabat mundur, Rasulullah maju dan para sahabat berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi. Suatu saat nanti, ya bukan sekarang, nanti di akhir zaman masih ada akhirnya lagi nih. Meskipun kita hidup udah tanda-tanda zaman kita ini udah akhir zaman, nanti masih ada akhir lagi. Tenang aja, episode dunia masih panjang. Ya. Tamatnya masih panjang. Karena Dajjalnya belum turun. Baru anak buahnya Dajjal doang. Ya, yang merusak Islam itu anak buahnya. Paham kira-kira? Jadi kita jangan coba-coba memfitnah Islam. Jangan mencoba-coba merendahkan Islam. Jangan-jangan kita fitnah Dajjal juga ini. Nauzubillahi min. Jangan memperkeruh. Kalau berbuat buruk jangan bawa nama Islam. Kalau berbuat baik menegakkan keadilan, baru bawa nama Islam. Paham kira-kira? Alhamdulillah. Rasulullah di medan perang, semua sahabat berlindung di belakang Rasulullah. Dan Rasulullah kalau sudah marah apabila agama dihina, tidak ada yang orang lebih dulu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jamal dan jalalullah yang dijelmakan di dalam jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tadi ya, ada ulama zahir dan ulama batin. Kata Habib Zain, kalau ulama zahir mungkin mentafsirkan begini. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat yang ada pada suatu kaum. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita, Indonesia ini nikmatnya banyak banget. Bukan cuma kalau kita lihat ya, kita hitung nikmat Allah yang ada di Indonesia, itu nggak bakal bisa kita hitung. Belum lagi dari fisiknya, permukaan bumi Indonesia ini, subhanallah. Pulaunya banyak tadi, lautannya banyak, subhanallah. Belum lagi rempah-rempahnya banyak. Penghuninya, masya Allah. Dari zaman dulu, ya entah zaman berapa, tahun 1400-an Masehi itu, ulama sudah berdatangan ke Indonesia. Yang datang ulamanya semua ulama-ulama senior, spesial. Yang datang kemari semua atas isyarat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Baca sejarahnya. Yang saya baca diantaranya Syekh Subakir itu kan. Beliau datang kemari diutus oleh Sultan Turki. Ya. Atas isyarat mimpinya Rasulullah. Mimpi Sultan Turki, mimpi Rasulullah untuk mengutus ulama ke tanah Jawa. Dan beliaulah di antara ulama-ulama salaf kita di Indonesia. Dan semua utusan itu dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Dan berkat kehebatan mereka lah Indonesia sampai sekarang Islam masih jadi mayoritas. Alhamdulillah. Makanya kata Allah yang menurut tafsirannya ulama zahir, Allah tidak akan merubah nikmat pada suatu kaum. Ini nikmat deh. Jangan ini, Allah tidak akan merubah nikmat ini. Ulama masih banyak, majelis sampai memberiak gitu. Di mana-mana ada majelis sekarang. Ada musola, ada majelisnya. Ada RT, ada majelisnya. Semuanya banyak majelis. Tahu orang mereka kagak? Banyak gak orangnya? Pas dilihat 15, ya elah. Satu RT emang berapa orang sih? Cuma 15. Kan kagak banyak, yang datang cuma 15. Kalau yang datang adik, kakaknya ada 2. Ya ini satu keluarga 3. Ya berarti kalau ada 5 keluarga udah 15. Sisanya itu orang pada ngaji. Na'udzubillahi min. Padahal nikmat ini Allah beri enggak. Sebenarnya Allah mungkin memberinya kelihatannya cuma-cuma. Tapi kalau ingin ditambahkan harus ada balasannya dari kita. Tadi kata beliau, kalau ingin ditambahkan nikmatnya, nikmat ini biar kekal, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Dan Allah tidak akan merubah nikmat tersebut hatta yughayyiru, sehingga kecuali orang-orang yang dapat nikmat yughayyiru, merubahnya.
ma bi anfusihim, nikmat yang ada di diri mereka. Jadi kita harus banyak-banyak muhasabah. Setiap hari ini harus ini Pak. Harus setiap hari itu muhasabah. Apa? Merenungkan dosa kita berapa banyak yang kita perbuat di setiap hari itu. Agar apa? Agar harga nikmat yang Allah berikan ini mulai terlihat di mata kita ini. Karena kita senantiasa melihat orang itu melalui fisiknya, melalui zahirnya. Jarang kita melihat orang itu melalui hati kita. Kalau menurut mata kita nggak bagus, tinggalin. Nggak melihat batinnya manusia. Karena kita bukan min ahlil batin, kita min ahlil zahir, senantiasa menghukumi zahir saja. Sampai mencaci maki, menghina itu gara-gara kita senantiasa menghukumi setiap orang dengan zahirnya. Maka ini kita harus menjaga nikmat ini agar tidak dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini menurut tafsiran ahli zahir. Ahli batinnya, nah ini masuk kepada pelajaran batin, ini masuk pelajaran tasawuf, yang mana ulama tasawuf lah yang berperan banget di dalam membahas tentang batin. Apa kata mereka? Allah Subhanahu wa taala ini dibalik malah tidak akan merubah akhlak buruk kita, karena di dalam diri kita ini ada 4 kekuatan. Kalau kekuatan 4 kekuatan ini betul-betul tegak di dalam diri kita, kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Apa kata ulama tadi? Perlunya kita merubah akhlak buruk kita, barulah Allah akan merubah yang buruk menjadi baik. Jadi nggak usah repot-repot kalau ingin jadi orang baik, nggak usah kita pusing-pusing. Kurangi keburukan akhlak kita. Katanya cinta Nabi, maka disinggung dalam satu syair, orang yang ngaku cinta Nabi tapi akhlaknya masih buruk baik, itu pendusta dan pembohong. Kita cinta nggak sama Nabi? Kita cinta nggak? Kalau cinta harus dirubah akhlak kita. Anak muda potensinya besar untuk ya nafsunya, emosinya besar, maka harus dikasih ilmu sebagai apa? Kekuatan yang akan mengarahkan amarah dia. Ya saya pernah dengar bahwa dengan ilmu hidup menjadi terarah. Arti di bawah payung syariat Islam dan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Pertanyaannya adalah, bisa nggak kita ini mengendalikan nafsu atau akhlak buruk kita? Bisa nggak kita biar nggak marah-marah baik? Bisa nggak kita biar nggak benci sama orang? Bisa nggak kita biar nggak dengki sama orang? Bisa nggak kita biar nggak iri sama orang? Bisa nggak kita biar nggak musuhan sama orang? Apa jawabannya? Bisa nggak? Kalau dengan diri sendiri nggak bakal bisa. Tapi kalau ada orang yang bimbingnya, pasti bakalan bisa. Karena kalau akhlak buruk itu mulai hilang, jalan menuju Allah itu kelihatan dan semakin terang. Kalau akhlak buruknya masih ada dalam dirinya, nafsu amarahnya, nafsu bencinya, inilah yang gelap hatinya untuk melihat jalan menuju Allah. Makanya ulama kita sering berkata bahwa kalau orang ingin dekat dengan Allah, syaratnya, caranya cuma satu, apa? Kita berdekatan dengan orang-orang yang menjadi pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi